Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ananda Sukalviani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan meresensi buku yang telah saya baca dengan judul Perspektif Pendidikan dalam Bingkai Ilmu dan Tokoh. Silakan disimak. Pengarang buku Perspektif Pendidikan dalam Bingkai Ilmu dan Tokoh ialah Bapak Kurniawan yang lahir pada tahun 1972. Untuk penerbitnya yaitu di Sleman, dipublis tahun 2020 dan edisi cetakan pertama pada Oktober 2020 dengan jumlah halaman buku yaitu 120 halaman, dan buku ini termasuk kategori buku referensi bidang ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Biografi pengarang. Nama lengkap Kurniawan bin Muhammad Nuh bin Haji Ilyas bin As-Somad, lahir di Palembang pada 7 Desember tahun 1972 dan saat ini tinggal di Jalan Cokro-Minoto nomor 13, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Curup, Rejang Lebong. Untuk pendidikannya yaitu SD di Meranjat, SMP di Meranjat, SMA di Lubuk Linggau, S1 di IAIN Raden Fatah Palembang, S2 dan S3 di Universitas Negeri Padang. Saat ini bertugas di STHIN Curup sebagai dosen pada jurusan Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam dan tadris bahasa Inggris. Dan untuk mata kuliah yang diampu adalah filsafat umum, filsafat ilmu, filsafat Islam, filsafat pendidikan Islam, pemikiran pendidikan, ilmu pendidikan, manajemen pendidikan Islam, penelitian tindakan kelas, metode penelitian pendidikan, civic education, dan ilmu mantik. Isi atau rangkuman. Pendidikan merupakan salah satu usaha kepokok untuk memberikan nilai-nilai kebatinan yang ada dalam kehidupan rakyat yang berkebudayaan kepada tiap-tiap turunan baru atau penyerahan kultur, tidak hanya berupa pemeliharaan, akan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keseluruhan hidup kemanusiaan. Konsep pendidikan yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara adalah menjunjung tinggi pendidikan budi pekerti yang akan membantu mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik yang lebih baik. Pendidikan bagi manusia menjadi penting karena hal tersebut sebagai upaya untuk melakukan proses yang terencana dan berkesinambungan sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dan hakikat kemanusiaan. Nah, melihat konsep Ki Hajar Dewantara di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pendidikan yang dulu diterapkan selaras dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yakni menghargai kebebasan dan kemerdekaan peserta didik. Unsur-unsur pendidikan yang harus ada dalam beberapa hal. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau dalam kurung peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau biasa disebut dengan pendidik. Yang ketiga, interaksi antar peserta didik dengan pendidik bisa disebut dengan interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan yaitu materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam membimbing atau alat dan metodenya. Dan yang ketujuh ialah tempat pelaksanaan di mana peristiwa berlangsung atau dalam kurung lingkungan pendidikan. Kelebihan dan kekurangan buku. Untuk kelebihannya yaitu buku ini dijelaskan secara signifikan dan bukunya mudah ditemui dan setiap pembahasan disertai dengan ayat Al-Quran dan hadis. Untuk kekurangannya yaitu terlalu banyak tulisan yang membuat orang membacanya lebih bosan. Yang kedua, masih banyak kata yang sulit dimengerti seperti pendidikan memiliki sistem yang bersifat kompleks dan tidak mudah untuk direkonstruksi sebab berkaitan dengan beragam variabel. Banyak kata yang tidak familiar yang ada di dalam buku ini. Kesimpulan, pendidikan yang modern dan beradab bermula dari berlangsungnya perkembangan pemikiran, terutama mengadopsi pemikiran-pemikiran tokoh pendidikan Islam yang pemikirannya telah terjewantah dalam lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, baik itu di pondok pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam terpadu. Untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap, buku ini membahas tentang sistem pendidikan nasional, perspektif pendidikan, pemikiran tokoh pendidikan, mengkokohkan ilmu pendidikan, membangun kelengkapan dasar pendidikan, dan memahami roh filsafat pendidikan. Buku ini tentu sangat
sangat menarik karena telah membangun sudut pandang berbeda dari pandangan yang selama ini berkembang. Syukran jazilan teman-teman semua. Cukup sekian resensi buku yang dapat saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.